Halo anak baik, siapa namanya? Tanya Delisa dengan tersenyum ramah. Hanif, tante. Hafiz, tante. Saya Hana, tante. Han, tante. Ucap mereka bergantian seraya menyalami Delisa dengan sopan dan mencium punggung tangan Delisa dengan santun. Anak pintar, ucap Delisa yang merasa tersentuh dengan sikap Keynes. Terima kasih tante, ucap Hana dengan memamerkan deretan giginya yang putih bersih. Jadi, beneran tante bisa bantuin kami untuk bertemu dengan ayah? Tanya Han tiba-tiba. Tante akan mencobanya dengan syarat Keynes harus disuntik terlebih dahulu, ucap Delisa. Boleh tante, asalkan nantinya kami bisa bertemu dengan ayah, sahut Hafiz dengan semangat. Enggak takut disuntik kan? Tanya Delisa untuk meyakinkan. Enggak tante, jawab mereka dengan kompak seraya menggelengkan kepala. Anak pintar dan pemberani, ucap Resa memberikan semangat. Delisa memulai pekerjaannya dengan mengambil sampel darah mereka satu persatu hingga sampel darah Sam. Jangan sampai hilang, Del, sahut Sam dengan lega. Kamu tenang saja, besok akan langsung aku bawa ke laboratorium, jawab Delisa. Kapan hasilnya bisa keluar? Tanya Sam yang tidak sabaran menunggu hasilnya. Paling lama minggu depan, nanti akan aku kabari jika hasilnya sudah keluar, ucap Delisa. Mamanya siapa, Sam? Tanya Delisa penasaran. Mereka anaknya Wulan, Del, tetapi feelingku mengatakan jika aku adalah ayah biologisnya, jawab Sam menyampaikan apa yang dipikirkan. Wulan di mana sekarang? Sebentar lagi dia akan sampai di sini. Kalian sudah berjumpa semenjak berpisah. Tanya Delisa dengan kening berkerut. Delisa tahu mengenai semua masalah rumah tangga Sam. Di menatap Sam dengan heran. Kami berjumpa sore tadi tanpa disengaja, hingga perang itu muncul. Betapa syoknya Wulan saat bertemu dengan aku. Begitu juga dengan aku yang terkejut saat melihat Keynes berwajah sama dengan aku. Akan tetapi Wulan tidak mau menjelaskan semuanya, ujar Sam dengan menghembuskan nafasnya yang terasa sesak. Jangan paksa Wulan, Sam. Jika kamu terus memaksa menanyakan siapa ayah Twins, takutnya entar Wulan malah stres atau malah menghilang lagi. Jika memang Twins adalah anak kamu, berarti Wulan selama ini menanggung beban yang sangat berat. Cobalah untuk memahami keadaan, bawakan jika diri kamu yang berada di posisi Wulan, nasihat Delisa. Terima kasih, Del, tetapi aku masih tidak habis pikir kenapa Wulan bisa hamil sedangkan Wulan mengkonsumsi obat penunda kehamilan yang kamu berikan waktu itu. Sam menyampaikan analisanya dengan kening berkerut menghubungkan satu persatu masalahnya dengan Wulan. Hahaha, Delisa tertawa saat mendengar ucapan Sam barusan. Kamu kenapa? Suara tawa kamu membuatku tambah pusing, ucap Sam jengkel. Wulan tidak pernah mengkonsumsi obat penunda kehamilan, Sam, karena yang aku berikan waktu itu adalah vitamin serta obat untuk penyubur kandungan agar Wulan cepat hamil. Kenapa kamu melakukan itu, Del? Karena aku melihat ada cinta di mata kamu untuk Wulan, makanya aku ingin menyelamatkan pernikahan kalian meskipun pada akhirnya kamu tetap berpisah dengannya, jelas Delisa. Jika memang begitu, kenapa Wulan tidak langsung hamil setelah kami berhubungan untuk yang pertama kalinya? Tanya Sam bingung. Mungkin Wulan memang mengkonsumsi obat penunda kehamilan yang dibelinya sendiri di apotek, tetapi obat yang aku berikan memang vitamin dengan penyubur kandungan. Aku masih belum bisa menerima penjelasan kamu, Del, karena begitu banyak masalah jika saling dikaitkan, kata Sam sambil berjalan menuju lemari pendingin untuk mengambil minuman. Kerongkongannya terasa sangat kering saat mendengar penjelasan Delisa. Masalah dengan Wulan belum selesai, sekarang malah penjelasan Delisa juga membuat kepalanya terasa sakit. Kamu bisa cek nantinya jika masih belum yakin dengan obat apa yang aku berikan kepada Wulan. Catatannya masih ada di laporan data pasien, ujar Delisa. Berapa usia Twin sekarang?
Tanya Delisa mencoba untuk mencari jawaban dari semuanya. 3 tahun lebih sedikit, aku juga nggak tahu berapa pastinya, jawab Sam dengan kepala yang masih berpikir. Kamu sudah berapa tahun berpisah dengan Wulan? Tanya Delisa lagi. 4 tahun, Sam mendesah berat saat ingatannya terbang kepada masa-masa sulit saat dia ditinggalkan oleh Wulan hingga dia memutuskan untuk tidak menjalin hubungan lagi dengan wanita, termasuk saat Mamah mengenalkan beberapa orang anak teman-temannya. Sam membalas mereka dengan sopan, namun bukan untuk menjadi pengganti Wulan. Dugaanku tidak salah lagi, twins memang anak kamu karena Wulan hamilnya saat masih bersama kamu, ucap Delisa dengan senyuman lebarnya. Seharusnya kamu berterima kasih kepadaku Sam, karena aku tidak memberikan obat penunda kehamilan yang sebenarnya. Jika aku memberikan obat penunda kehamilan yang sebenarnya maka Wulan tidak akan hamil anak kamu, sahut Delisa. Semoga saja analisa kamu memang benar, Del. Aku sangat bahagia jika twins adalah anak aku, jawab Sam dengan bahagianya meskipun perasaannya masih belum tenang karena kepastiannya belum didapatkan. Kamu harus hati-hati menjaga twins dan juga Wulan, takutnya nantinya mereka akan dijadikan senjata oleh musuh untuk menghancurkan kamu, ujar Delisa karena mengingat Sam yang merupakan pemilik perusahaan besar dan otomatis lawan bisnisnya juga banyak, semua bisa saja terjadi. Terima kasih untuk semuanya Del, kamu benar jika bukan karena kamu yang salah memberikan obat mungkin Wulan tidak akan hamil, ucap Sam seraya memegang kepalanya yang mulai terasa berat. Kamu ingat nggak saat Wulan sakit dan demam tinggi beberapa hari menjelang kalian berpisah? Tanya Delisa saat teringat dengan hasil pemeriksaannya waktu itu. Iya aku ingat, Sam memutar kembali ingatannya hingga besoknya mamahnya yang menemani Wulan di apartemen. Waktu itu Wulan sudah hamil beberapa minggu, demamnya karena banyak pikiran ditambah lagi dengan fisiknya yang sedang berbadan dua, tetapi aku sengaja tidak mengatakannya karena takut Wulan akan menggugurkan kandungannya, jelas Delisa. Mata Sam melebar mengingat betapa dia tidak peka selama ini dengan Wulan. Dia tidak pernah berpikir jika Wulan akan hamil, karena dia sudah sangat yakin dengan obat penunda kehamilan yang diberikan oleh Delisa waktu itu. Pikirannya menerawang sampai kepada pertanyaan Wulan waktu mereka di pantai. Sampai sekarang dia masih belum mengetahui apa alasan Wulan menanyakan hal itu. Apa mungkin kepergian Wulan ada campur tangan Jedar dan juga orang tua kamu, Sam? Tanya Delisa. Sepertinya tidak, Del. Kepergian Wulan murni karena perjanjian yang telah kami buat karena dia pergi tepat di hari perjanjian kami berakhir setelah 2 tahun lamanya, ujar Sam karena tidak mungkin orang tuanya ikut andil di dalam masalah ini. Kuncinya ada pada Wulan sendiri. Jika Wulan mau menceritakan semuanya maka teka-teki kamu akan terpecahkan, sahut Delisa. Res tadi kemana? Tanya Delisa saat Bi sudah tidak melihat Rese lagi di antara mereka. Palingan menemani twins di atas, jawab Sam sambil menatap ke arah lantai 2 rumah besar tersebut. Jangan lari-lari di jenjang, sayang, nanti pangeran sama princessnya terjatuh, sahut Rese yang juga berlari mengejar mereka. Om, kenapa ada foto bunda di sini? Tanya Hafi kepada Sam saat berlari turun dari atas. Dulunya bunda juga tinggal di sini, ucap Sam bingung, karena tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya kepada anak kecil. Foto pernikahan mereka memang dipajang Sam di ruangan yang berada di lantai 2. Rumah ini merupakan rumah yang dibangun Sam sebagai persiapan hidup barunya dengan Wulan setelah perjanjian pernikahan mereka berakhir. Akan tetapi belum kesampaian karena Wulan sudah pergi sebelum Sam sempat menjelaskan semuanya. Wah, kalau begitu kami juga mau tinggal di sini Om, rumahnya besar dan bagus, sahut Han yang mengejar Hafi. Hati-hati berbicara dengan anak-anak Sam,
karena mereka sangat pintar untuk menganalisa jawaban yang kita berikan, ucap Delisa sambil memangku Hana yang menempel di dekatnya. Kamu beruntung karena mendapatkan 4 orang sekaligus, sahut Delisa saat memperhatikan tingkah Twins yang sibuk berlarian di sepanjang rumah. Semoga saja semuanya memang benar, Del, ucap Sam penuh harap. Kalau begitu aku pulang dulu Sam, besok aku kabari jika hasilnya sudah keluar, sahut Delisa sambil berdiri dari duduknya. Antarin sama Rese saja Del, sudah malam ini, ujar Sam. Apa kamu enggak apa-apa ditinggal sendirian sama Twins? Tanya Rese. Enggak apa-apa kok, mereka juga sudah besar, sahut Sam sambil berjalan mengantarkan Delisa hingga halaman depan. Bertepatan dengan itu, sebuah mobil memasuki halaman rumah. Sam menatap dengan kening berkerut karena tidak ada janji dengan siapapun malam ini. Rumah ini juga termasuk masih rahasia, belum banyak orang yang mengetahuinya. Kecurigaannya hilang saat melihat Wulan turun dari mobil. Di mana mereka, Mas? Tanya Wulan begitu turun dari mobil dengan nada yang tidak bersahabat sama sekali. Mereka lagi main di dalam, jawab Sam lembut berusaha tidak terpancing dengan emosi Wulan. Wulan memperhatikan Delisa yang berdiri di samping Sam, emosinya langsung meledak saat melihat Delisa ada di sana. Semua pertanyaan yang telah disiapkannya semenjak tahu hamil langsung keluar dengan begitu lancarnya. Wah, ada Kak Delisa juga di sini rupanya. Bagaimana kabarnya sekarang, Kak? Tanya Wulan dengan nada jutek. Aku sehat, Lan. Kamu apa kabar? Tanya Delisa dengan menyingkirkan beragam dugaan yang akan terjadi. Aku sangat tidak baik karena ulah kakak, ucap Wulan dengan kasar. Delisa hanya tersenyum mendengar ucapan Wulan karena sudah bisa menangkap kemana arah pembicaraan Wulan, namun dia tetap berusaha untuk sabar agar tidak terpancing emosi Wulan. Kamu jahat Mas, aku benci kamu. Teriak Wulan histeris dengan air mata yang mulai mengucur seraya memukul-mukul Sam. Kamu menghancurkan hidup aku selama ini, apa belum cukup semuanya, Mas? Teriaknya dalam isakan yang mulai terdengar pilu. Tenang dulu, sayang, kita bisa bicarakan semuanya dengan baik-baik, sahut Sam dengan memegang tangan Wulan. Aku benci kamu, ucap Wulan dengan tubuh bergetar menahan luapan perasaannya. Kenapa tidak kamu bunuh saja aku sekalian, agar kamu puas? Ucapnya dengan menjerit histeris. Sam merangkul tubuh Wulan ke dalam pelukannya, begitu besar kesalahan yang telah dilakukannya selama ini, hingga Wulan menjadi seperti ini. Sam mengelus punggung Wulan dengan air mata yang juga mulai menetes. Kenapa mereka dipertemukan dalam keadaan yang seperti ini? Aku benci kamu, ucap Wulan dengan suara yang mulai melemah. Maafkan aku, Lan please, ucap Sam dengan nada memohon. Lan panggil Sam saat tidak ada jawaban dari Wulan dan tubuh Wulan sudah terkulai lemas. Bantuin aku Del, sahut Sam cemas sambil mengangkat tubuh Wulan dan membawanya ke kamar. Delisa segera mengeluarkan peralatannya kembali dari dalam tas. Dia segera memeriksa tubuh Wulan yang drop. Dokter cantik itu lantas memberikan Wulan 1 suntikan sebagai penguat sekaligus obatnya. Kasihan Wulan, lirih Delisa setelah selesai memeriksa. Pandangan matanya menatap tubuh Wulan yang terbaring tidak sadarkan diri. Bagaimana keadaannya? Tanya Sam dengan nada khawatir. Hanya kelelahan, nanti setelah sadar, berikan obat ini. Delisa memberikan beberapa obat kepada Sam. Kalau bisa nanti setelah bangun berikan bubur terlebih dahulu. Sam, agar perutnya tidak kosong. Setelah itu baru minum obat. Baiklah, Del, sahut Sam dengan patuh seraya menerima obat yang diberikan oleh Delisa. Ya sudah, kalau begitu aku kembali dulu. Res tadi di mana? Sahut Delisa setelah selesai dengan tugasnya. Antarin Delisa pulang, Ra. Perintah Sam saat Reza sampai di dekat mereka.
Baiklah, Rese segera berjalan keluar rumah dengan diikuti oleh Sam dan juga Delisa. "Owens di mana, Ra?" tanya Sam saat teringat dengan anak-anak. "Mereka sudah tertidur," jawab Rese. "Syukurlah Wulan masih belum siuman, takutnya entar malah digangguin sama anak-anak," jelas Sam yang mengkhawatirkan kondisi Wulan yang masih belum siuman, tersirat jelas perhatian yang manis dari ucapannya. "Jika Wulan sudah siuman, jangan ditanya macam-macam lagi, biarkan dia istirahat, pastinya dia sangat lelah," saran Delisa kepada Sam. "Baik, Del, palingan juga dia duluan yang akan mulai," desah Sam seraya menghembuskan napasnya dengan panjang. "Jangan dilawan Sam, tidak usah ditanggapi, namanya juga orang sedang marah, semua bisa disebutnya," ujar Rese. "Oke," ucap Sam pasrah. "Aku pulang dulu, Sam, jangan bertengkar lagi dengan Wulan dan ingatlah bahwa ada anak-anak di antara kalian," seru Delisa sebelum masuk ke dalam mobil. Sam hanya menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Perlahan mobil yang dikendarai Rese meninggalkan pekarangan rumah tersebut. Setelah mobil menghilang dari pandangan, Sam segera masuk kembali ke dalam rumah dan langsung menuju dapur. Sam mengeluarkan bahan-bahan dan peralatan untuk membuat bubur. Dia tampak sibuk berkecimpung di dapur selama beberapa menit. "Akhirnya selesai juga," ucap Sam dengan senyuman manisnya. Sam membawa bubur dan secangkir teh hangat buatannya ke kamar. "Tunggu sebentar, sayang," ucap Sam saat melihat Wulan yang berusaha bangun dari tidurnya. Sam segera meletakkan nampan yang berisi bubur dan teh hangat tersebut di atas meja yang ada di dekat ranjang. Sam memegang tubuh Wulan dan menyandarkannya di kepala tempat tidur dengan dialas bantal. Dengan sigap Sam segera mengambil bubur dan menyuapkannya kepada Wulan. "Ah," ucap Sam kepada Wulan, agak mau membuka mulutnya. "Aku bisa sendiri," kata Wulan seraya merebut sendok yang sedang dipegang Sam. "Biar aku saja, takutnya ntar malah tidak kamu nggak makan jika suap sendiri," ujar Sam sambil mengibaskan tangan Wulan. Wulan terdiam dan menurut mendengar ucapan Sam, perlahan dia membuka mulutnya. Perutnya memang sangat lapar karena memang belum makan dari siang tadi. Perutnya juga terasa sangat perih dan mual. Wulan menatap Sam dengan lekat, ada rasa rindu di hatinya, rasa rindu yang ditahannya selama 4 tahun lamanya. Perlahan air matanya menetes kembali. Wulan menundukkan kepalanya yang terasa berat. Sam meletakkan piring di atas meja saat melihat Wulan yang tidak mau makan lagi. Dia menarik selimut dan membaringkan tubuh Wulan dengan pelan. "Istirahatlah sekarang, besok kita akan selesaikan semuanya." "Owens di mana, Mas?" tanya Wulan sambil berusaha bangkit dari tidurnya. "Di kamar sebelah, tenanglah, ada asisten rumah tangga yang menemaninya di sebelah." "Aku mau pulang sekarang," ucap Wulan seraya berdiri dari tidurnya. "Lan, kondisi kamu nggak stabil untuk pulang, nginap di sini saja sekarang, besok kamu boleh pulang setelah semuanya beres." "Aku bisa pulang sekarang, sudah nggak pusing lagi," ucap Wulan dengan berbohong. "Jangan terlalu keras, Lan, aku bisa saja menggunakan cara yang lebih keras lagi jika kamu tetap seperti ini. Ingat satu hal bahwa kita adalah pasangan suami istri yang masih sah di mata hukum, kita belum bercerai sampai sekarang." Sam menghentikan ucapannya, dia menghela nafas dengan panjang dan menghembuskannya secara cepat. "Jika kamu terus keras, aku yang akan memaksa. Kita buat adek untuk twins malam ini. Setelah itu, kamu boleh pulang," ancam Sam dengan wajah yang tidak main-main. Maksud kamu apa, Mas?" Wulan menatap Sam dengan tubuh yang bergetar. "Nggak mau kan? Makanya istirahat biar cepat pulih. Besok kita selesaikan semuanya." Setelah mengucapkan kalimat tersebut, Sam berdiri dari tempat duduknya. Dia melangkah menuju pintu kamar dengan membawa nampan yang berisi piring kotor bekas bubur tadi.
Wulan berbaring dengan mata yang masih terbuka, pikirannya menerawang jauh memikirkan ucapan Sam tadi, pandangan matanya menatap langit-langit kamar dengan air mata yang masih mengalir. Ada sedikit rasa tenang di hatinya setelah melepaskan semua beban yang dirasakannya selama 4 tahun ini. Wulan teringat dengan perempuan yang bersama Sam kemarin saat mereka berpapasan di mall. Apa benar dia masih sendiri selama ini? Terus, siapa perempuan yang waktu itu? Mengapa bukan Jedar yang bersamanya? Wulan bertanya sendirian. Wulan tersentak kaget saat melihat Sam yang masuk kembali ke kamar tersebut. Mikirin apa lagi? Mengapa tidak tidur? Aku nggak ngantuk, jawab Wulan seraya duduk dari tidurnya. Duduk dengan kepala yang bersandar di kepala ranjang. Wulan menatap kamar dengan pandangan yang berkeliling. Mendengar ucapan Wulan, Sam memilih untuk duduk di pinggir ranjang. Dia menatap Wulan dengan lekat. Kamu tinggal sama siapa di sini, Mas? Tanya Wulan dengan pelan seraya memperhatikan semua yang ada di dalam kamar yang cukup luas tersebut. Sama kamu, sayang, lirik Sam dengan tatapan menggoda, alis matanya naik turun dengan seulas senyuman yang menawan. Jangan bercanda, aku serius. Sahut Wulan dengan wajah kesal. Sam menghela napas dengan panjang dan menghembuskannya sesaat. Aku harus tinggal dengan siapa lagi setelah kamu pergi? Bukannya menjawab pertanyaan Wulan, Sam malah mengajukan pertanyaan yang lain dengan pandangan matanya yang masih fokus menatap wajah Wulan. Wulan terdiam mendengar pertanyaan Sam, dia tidak tahu harus menjawab apa. Kamu serius jika kita belum bercerai? Tanya Wulan kembali dengan suara yang terdengar bergetar. Bayangan kelam itu kembali hadir di kepalanya. Sam hanya menganggukkan kepalanya dengan pelan. Semuanya terasa sangat sulit untuk dijelaskan. Padahal aku sudah menandatangani surat perceraian kita, Mas, kok bisa nggak jadi? Wulan bergumam sendirian memikirkan semuanya. Kamu yakin? Sam bertanya dengan hati-hati, agar semua masalah mereka bisa diselesaikan. Sam tidak memungkiri bahwa pertemuan mereka hari ini mampu membuatnya sangat bahagia. Dia tidak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur karena masih bisa bertemu dengan Wulan, pertemuan yang sudah ditunggu-tunggu selama 4 tahun berlalu. Apa Mamah tidak bercerita sesuatu? Wulan kembali bertanya dengan hati-hati, dia hanya ingin mengetahui semuanya, agar bisa memahami semua masalah yang sedang mereka hadapi. Wulan menatap Sam dengan lekat, perasaannya bergetar saat bisa melihat wajah Sam kembali dengan jarak yang sedekat ini. Bertemu kembali dengan pria yang pertama kali menyentuhnya, membuat perasaannya tidak karuan. 4 tahun sudah berlalu setelah kejadian menyedihkan tersebut, namun perasaan Wulan masih tetap sama dengan 4 tahun yang lalu. Meskipun Sam tidak pernah mencintainya, akan tetapi Wulan masih setia dengan perasaannya. Hal itu juga yang membuatnya tidak ingin menikah kembali dengan pria lain. Ditambah lagi dengan kehadiran Twins yang bisa menutupi luka di hatinya. Twins membawa warna baru dalam hidup Wulan selama berpisah dengan Sam. Mama sudah menceritakan semuanya. Mama minta maaf dan menyesal atas semuanya. Hanya itu yang bisa diucapkan oleh Sam. Dia tidak bisa menjelaskan semuanya secara gamblang karena takut Wulan akan menangis kembali. Bagaimana hubungan kamu dengan Jedar? Apa kabar di sekarang? Kok aku nggak melihat Jedar di rumah ini? Wulan menanyakan beberapa hal yang menjadi beban pikirannya. Hubungan aku dan Jedar sudah berakhir sebelum kita berpisah. Oh, sayang sekali, aku turut sedih mendengarnya, padahal kalian pasangan yang cocok. Jangan mulai lagi deh, Lan. Tegur Sam dengan wajah yang kesal bercampur marah. Aku hanya bertanya, Mas, bukankah Mama sudah mempunyai calon istri untuk kamu, Mas? Semenjak kejadian itu, Mama takut untuk membahas masalah rumah tangga lagi.
beberapa orang wanita sudah dikenalkan denganku, bahkan di antara mereka banyak yang masih gadis, akan tetapi aku hanya ingin kamu, aku masih berusaha untuk mencari keberadaan kamu, akan tetapi takdir tidak mempertemukan kita. Takdir telah mempertemukan kita sekarang setelah 4 tahun berlalu. Menikahlah dengan perempuan lain, Mas, karena aku tidak akan pernah menikah lagi, lirih Wulan dengan tenang, di menatap Sam dengan lekat. Kamu yakin tidak akan menikah lagi? Kita belum bercerai loh, secara hukum kita masih pasangan suami istri yang sah. Aku nggak tahu, Mas, yang penting aku sudah tanda tangani surat perceraian kita. Sebenarnya, secara agama kita sudah resmi bercerai, 4 tahun bukanlah waktu yang singkat. Kita bisa menikah lagi setelah ini. Aku hanya ingin menebus semua kesalahan yang sudah terjadi, lirih Sam dengan menatap wajah Wulan lekat, wajah yang selama ini sangat dirindukannya. Bahkan di setiap malamnya, Sam hanya bisa menatap wajah Wulan melalui foto-foto kebersamaan mereka. Aku tidak bisa, Mas, jawabnya dengan pelan. Kenapa? Desak Sam dengan suara yang terdengar bergetar. Di berusaha menahan luapan perasaannya yang tidak menentu mendengar ucapan Wulan. Kebahagiaan yang baru dirasakannya seakan menghilang dan lenyap, tak bersisa mendengarkan penolakan Wulan. Sam tahu bahwa dia salah, bahkan sangat fatal kesalahan yang telah dilakukannya, akan tetapi tidak adakah maaf untuk semua kesalahan tersebut. Wulan menahan gejolak perasaannya dengan sekuat tenaga. Sekarang dia tahu bahwa masalah mereka sebenarnya adalah orang tua Sam yang tidak menyukainya. Rasanya sangat tidak pantas jika dia harus mengulang kembali bersama Sam, meskipun semuanya sudah mengucapkan permohonan maaf, akan tetapi luka itu tidak mudah mengering. Sejujurnya, semenjak masuk ke dalam kehidupan Sam, Wulan merasa lebih sensitif karena kehidupan mereka yang berbeda. Bagaimana kabar ibu sama bapak sekarang? Aku udah lama nggak pulang dan bertemu mereka, terakhir bertemu 6 bulan yang lalu. Itu pun aku cuma sempat mampir sebentar. Air mata Wulan menetes kembali mendengar ucapan Sam, bahunya berguncang sebagai pertanda betapa dia larut dalam perasaannya sendiri. Ibu sama bapak alhamdulillah sehat, Mas, terima kasih atas perhatiannya, ucap Wulan sambil mengusap wajahnya yang basah. Aku selalu menemui ibu dan bapak untuk mengetahui kabar kamu, akan tetapi mereka hanya bilang jika kamu baik-baik saja. Awalnya aku mencoba untuk menelusuri keberadaan kamu, akan tetapi semua itu berhenti saat ibu mengatakan bahwa kamu butuh waktu untuk menghadapi semua ini. Diam, hanya itu yang bisa dilakukan oleh Wulan. Dia tidak tahu harus berkata apa, sedih, kecewa, merasa dicampakkan dan bahagia. Semua rasa itu berkumpul menjadi satu membentuk pusaran air yang menenggelamkan dirinya. Jika kita memang belum bercerai, aku berharap agar berkas perceraian kita segera diurus dan diselesaikan. Sam menatap Wulan dengan lekat, jantungnya terasa seperti diremas dan direnggut secara paksa mendengar perkataan Wulan. Begitu besar kesalahan yang telah dilakukannya hingga Wulan tidak sudi untuk hidup bersama dengannya kembali. Rasanya Sam ingin berteriak untuk meluapkan semua perasaan yang dirasakannya. Dia ingin menyalahkan takdir yang membuat mereka berpisah. Seandainya saja dia bisa mengulang waktu, maka dia tidak akan melakukan kesalahan tersebut. Akan tetapi, semuanya sudah terjadi dan berlalu. Mungkin inilah yang sering dikatakan oleh orang-orang bahwa mencintai tanpa bisa memiliki, rasanya sangat luar biasa sakitnya. Mengapa semuanya harus seperti ini, Lan? Apa sudah ada pria lain yang menggantikan posisi aku di hatimu? Wulan mengubah posisi duduknya, dia meraih tangan Sam dan menggenggam telapak tangan kekar tersebut. Dia menatap telapak tangan yang pernah mengais rezeki untuk menghidupinya, bahkan mencarikan uang untuk memberikan kehidupan yang layak untuk keluarganya. Tangan itu juga yang memberikan kemewahan untuk hidupnya.
Bayangan ibu dan bapaknya seakan menari di pelupuk mata Wulan, begitu juga dengan bayangan Keja yang sudah sembuh total berkat uluran tangan Sam, ingin rasanya untuk mengulang kembali waktu yang telah berlalu. Akan tetapi Wulan takut mengulang semuanya dengan Sam, ditakut kecewa dan terluka kembali, dikecewakan dan dihempaskan bukanlah hal yang mudah untuk dilupakan Wulan, mungkin memang inilah yang terbaik untuk mereka. Aku tidak mempunyai pria lain, Mas. Sejujurnya, aku tidak pernah memikirkan untuk menikah lagi. Aku hanya ingin hidup bahagia bersama Twins. Wulan berkata dengan suara yang bergetar. Tidak bisakah aku ikut merasakan kebahagiaan itu? Tanya Sam dengan mata yang berkaca-kaca. Bisa, Mas, tetapi bukan dengan menikah kembali. Kita tetap pada planning pertama. Setelah berkas perceraian selesai, maka kita akan resmi bercerai. Kamu tetap boleh bersama Twins. Kamu boleh membawa Twins dan bebas untuk menemui mereka. Aku tidak akan melarangnya. Wulan berusaha untuk mencari kalimat yang lebih halus, agar Sam tidak tersinggung ataupun terluka dengan jawaban yang diberikannya. Mungkin bagi sebagai wanita di luar sana mempunyai suami seperti Sam adalah idaman mereka. Pada awalnya, Wulan juga merasakan hal yang sama seperti itu. Akan tetapi, setelah semua hal yang terjadi dalam pernikahan mereka, Wulan merasa bahwa Sam bukanlah orang yang tepat untuknya. Bersanding dengan pria yang memiliki segalanya dan merupakan keluarga terpandang adalah hal yang menyakitkan bagi Wulan. Rentetan kalimat Mama Hadiana saat pertemuan terakhir mereka masih teringat dengan jelas di telinga Wulan. 4 tahun lamanya dia berusaha untuk mengobati luka di hatinya, akan tetapi semua luka itu seakan tidak pernah mengering walau bagaimanapun Wulan mengobatinya. Aku ingin kita menikah kembali, ucap Sam dengan wajah yang penuh harap. Dia benar-benar menyesali semuanya dan ingin menebus semua kesalahan yang telah dilakukannya. Maafkan aku, Mas, aku tidak bisa, lirihnya sambil melepaskan tangan Sam dari genggamannya. Aku tidak mau bercerai, daripada mengurus perceraian, lebih baik kita seperti ini saja. Tegas Sam yang tetap tidak ingin melepaskan Wulan dari ikatan pernikahan mereka. Jangan egois, Mas, aku ingin semua masalah kita selesai. Ucap Wulan dengan suara yang mulai naik. Sam memutar otaknya untuk berpikir lebih keras lagi. Dia harus bisa mengikat Wulan kembali dalam tali pernikahan, walau bagaimanapun caranya, meskipun dengan cara yang ekstrim sekalipun. Oke, jika itu yang kamu mau, aku juga tidak bisa memaksanya. Akan tetapi, jika berkas perceraian kita sampai ke meja pengadilan, maka aku akan meminta hak asuh Twins termasuk dengan semua yang melekat pada diri mereka, karena aku adalah ayah kandungnya dan mereka adalah tanggung jawabku. Wulan tersentak kaget mendengar ucapan Sam. Hal inilah yang selalu ditakutkannya jika bertemu dengan Sam. Sam mempunyai segalanya. Dia bisa berkuasa dengan semua permintaannya, tidak terkecuali mengenai hak asuh Twins. Jantung Wulan serasa ditusuk duri yang tajam. Hatinya terluka dalam mendengar ucapan Sam. Tidak masalah, aku akan menerima semua keputusan pengadilan jika memang itu yang terbaik. Apa salahnya, ucapnya dengan getir menahan pilu. Kamu yakin bisa melepaskan Twins untuk tinggal denganku? Semuanya akan pindah ke sini, termasuk sekolah mereka. Kamu akan kesulitan untuk bertemu dengan mereka. Sam berusaha untuk memutar kembali semua ucapannya. Dia hanya ingin menjebak Wulan dalam kalimatnya. Sejujurnya, Sam tidak ingin kehilangan wanita yang sudah memperjuangkan anak-anaknya selama ini. Akan tetapi, dia tidak mempunyai cara lain untuk menjerat Wulan yang tetap keras dengan keputusannya. Aku akan menerima semuanya, Mas, selagi semuanya untuk kebaikan dan kebahagiaan Twins. Aku ikhlas, lirihnya dengan hati yang terluka dalam. Jangan terlalu cepat untuk mengambil keputusan, Lan, nanti malah menyesal dan marah-marah sama aku. Sekarang lebih baik istirahat dulu, besok pikirkan kembali semuanya.
Sam menghentikan ucapannya sejenak, di menghela nafasnya dengan panjang sebelum melanjutkan ucapannya. Hembusan nafas pria itu terasa menyapu permukaan kulit Wulan karena jarak mereka yang semakin dekat. Aku berharap dan berdoa semoga kamu berubah pikiran. Bisik Sam di telinga Wulan. Dia mengecup pipi Wulan sekilas. Selanjutnya pria itu melangkah menuju pintu keluar. Beberapa saat kemudian tubuh Sam sudah menghilang di balik daun pintu dan meninggalkan Wulan dengan kemelut pikirannya. Wulan membuang napasnya dengan kasar untuk meredam rasa di dadanya. Dia melakukan hal tersebut berulang kali untuk menenangkan perasaannya yang tidak baik-baik saja. Cahaya matahari yang masuk melalui celah gorden membangunkan Wulan dari tidurnya. Tubuhnya terasa sangat lelah. Wulan membuka matanya dengan perlahan. Kepalanya terasa pusing saat cahaya matahari menyapa reten matanya. Dia melihat ke arah jam yang berada di atas nakas. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 7 kurang 10 menit. Wulan mengucek matanya sejenak sebelum semua ingatannya kembali ke tubuhnya. Mungkin aku yang beruntung bisa memiliki dirimu, tetapi tidak dengan kamu. Maaf jika aku terlalu keras, maaf jika aku tidak sempurna, lirihnya sendirian. Wulan menghembuskan nafasnya dengan perlahan. Detik selanjutnya, dia segera duduk dari tidurnya. Setelah pikiran dan tubuhnya stabil, dia lantas turun dari ranjang. Wulan melangkah menuju kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Bola matanya melebar memindai seluruh ruangan kamar mandi. Kamar mandi yang sangat luas menurutnya. Tangan Wulan meraba semua benda yang ada di dalam kamar mandi super mewah tersebut. Seketika rasa tidak pantas kembali hadir di hatinya. Mungkin jika pernikahan mereka go publik, maka sudah bisa dipastikan bahwa Wulan hanyalah butiran debu dalam hidup Sam, sama seperti yang diucapkan oleh orang tua Sam selama ini. Sebelah tangannya lantas memutar keran air. Tidak lama kemudian Wulan membilas tubuhnya dengan tetesan air shower yang menyentuh permukaan kulitnya. Dia memejamkan matanya di bawah buluran air shower. Berusaha untuk meresapi semuanya, membayangkan semua yang akan terjadi dan berusaha untuk ikhlas dengan takdir yang akan terjadi ke depannya. Setelah selesai mandi, Wulan memakai baju itu kembali karena dia tidak membawa pakaian semalam. Kepergiannya sangat mendadak dan panik semalam. Hal itu membuat Wulan tidak bisa memikirkan pakaian ganti. Wulan keluar dari kamar mandi setelah semuanya selesai. Bertepatan dengan itu pintu kamar terbuka dan menampilkan wajah Sam yang menyembul dari balik daun pintu. Sudah bangun. Bagaimana perasaannya sekarang? Tembak Sam dengan cepat. Dia menatap wajah Wulan yang memucat karena pertanyaannya. Bohong jika aku berkata bahwa semuanya baik-baik saja, jawab Wulan dengan senyuman getir di sudut bibirnya. Nggak ganti baju? Tanya Sam dengan heran seraya memperhatikan pakaian yang melekat pada tubuh Wulan. Tidak usah, pagi ini aku mau pulang. Twins di mana? Ucap Wulan dengan cepat seraya melangkah menuju pintu keluar. Wulan tidak ingin lama-lama di rumah itu. Dia takut nanti akan berubah pikiran. Jika hal itu sampai terjadi, sudah bisa dipastikan bahwa pada akhirnya akan kembali kecewa karena Sam merupakan publik figure dengan sejuta pesona. Satu hal yang pasti adalah kehidupannya yang bergelimang harta tidak jauh dari para wanita. Wulan tidak ingin mengulangi luka yang sama. Sam menghela nafas dengan kesal. Dia tahu bahwa Wulan mulai menghindari tatap mata dengannya. Twins di meja makan, mereka sudah menunggu kamu dari tadi. Kita sarapan bersama, ucap Sam dengan nada suara yang dibuat setenang mungkin. Tidak usah, aku sarapan nanti saja, elak Wulan dengan tanpa menoleh ke arah Sam. Jangan membantah, jangan rusak kebahagiaan mereka pagi ini, ucap Sam dari arah belakang. Dia mengikuti langkah kaki Wulan yang berjalan di depan. Tanpa menjawab lagi, Wulan melangkah menuju ruang makan dengan patuh. Dia tidak ingin berdebat lagi.
karena pada akhirnya dia akan tetap mengalah. Di ruang makan, Wulan menghempaskan tubuhnya ke atas kursi, pandangan matanya menatap keempat anaknya dengan wajah yang tersenyum. Wulan lantas menutup matanya dan menarik nafas dalam-dalam. Dia berusaha untuk tenang jika ada masalah di meja makan nantinya. Melayangkan pandangan ke depan dan bukan melihat ke belakang adalah trik suksesnya selama ini dalam menghibur diri. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Hafiz yang sedang menikmati roti bakar dengan selai kacang kesukaannya. Bunda. Wulan terkejut, tubuhnya bergetar karena terkejut. Detik selanjutnya keringat dingin tampak menetes di keningnya. Ya, ada apa, sayang? Wulan tersenyum menatap ke arah Hana yang juga sedang menatapnya dengan lekat. Kemarin Bunda bilang bahwa kami punya ayah, betul, Bunda. Jantung Wulan berdetak dengan sangat kencang, keringat dingin tampak mulai bercucuran di wajahnya. Dia tidak tahu harus menjawab apa, mengapa anaknya malah menanyakan sang ayah di saat mereka sedang berkumpul bersama seperti sekarang ini. Benar seperti yang diduganya, sekarang Toens mulai mencari kebenaran dan sedang menunggu jawabannya. Wulan melihat berkeliling sebelum menjawab pertanyaan Hana. Iya, itu benar, kalian berempat memang mempunyai ayah. Sekarang Wulan akan memberitahukan dengan lebih tenang, ajau pikiran dan jawaban yang diberikannya tidak kacau. Dia berusaha untuk mengendalikan dirinya sendiri. Sekilas Wulan melirik ke arah Sam yang terlihat sangat tenang. Pria itu tidak ingin ikut campur dengan pertanyaan anaknya, akan tetapi Sam akan menjawab jika ada pertanyaan yang dilemparkan kepadanya. Bunda bilang jika ayah kerjanya jauh kan? Tanya Hana dengan wajah lugunya. Wulan menganggukkan kepalanya, terus. Tanyanya dengan tersenyum penuh rasa sayang. Kami ingin bertemu dengan ayah. Wulan terkejut mendengar ucapan anaknya, perasaannya mendadak tidak nyaman, nafasnya terasa sesak dengan deru nafas yang terdengar jelas. Wulan berusaha menenangkan perasaannya. Wulan menarik napas dalam-dalam, dia membutuhkan udara sangat banyak untuk menenangkan perasaannya. Mata Wulan yang berkaca-kaca terlihat jelas oleh twins. Mereka menatap Wulan dengan serius, semuanya bahkan meninggalkan aktivitas makan mereka dan fokus menatap mulut sang bunda. Mereka menunggu jawaban apa yang akan keluar dari bibir Wulan. Kapan ayah pulang, Nda? Kami sangat ingin ketemu ayah. Hafi juga mengulangi ucapan Hana dengan wajah yang penuh harap. Apa ayah kangen kami sama bunda juga? Tanya Han dengan hati-hati. Wulan menganggukkan kepalanya dengan pasti, matanya yang sudah berkaca-kaca akhirnya meneteskan bulir bening. Secepat kilat Wulan menyeka air matanya. Ayah pasti kangen banget sama kita, sangat kangen pastinya. Ucapnya dengan suara yang bergetar. Besok aku akan kasih tahu Rena bahwa kita juga mempunyai ayah. Rena pasti akan bahagia mendengarnya. Tiba-tiba Hanif berkata dengan wajah yang sangat bahagia. Wulan tersentak kaget mendengarnya. Rena adalah teman di sekolah twins. Rena mempunyai keluarga yang lengkap dan berasal dari keluarga berada. Kehidupannya jauh lebih mewah dibandingkan dengan twins. Sekarang Wulan mengetahui penyebab akhir-akhir ini Twain sering bertanya sang ayah, ternyata karena Rena yang terus bertanya mengenai ayah mereka. Satu pertanyaan lagi, Bunda, ayah kerjanya apa? Wulan terkejut menoleh ke arah Hafiz. Detik selanjutnya, dia tersenyum dengan sangat manis. Ayah kerja di perusahaan besar, sayang. Wulan menjawab dengan tenang. Wah, ternyata ayah kita orang hebat. Semoga saja ayah cepat pulang. Ya Tuhan, sampaikanlah kepada ayah bahwa kami sangat merindukannya dan ingin bertemu serta ingin memeluknya, seru Twin secara bersamaan.